Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua peserta didik PKBM Sumber Ilmu dan salam rahayu. Semoga pada sehat selalu. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dengan materi pelajaran sejarah dengan tema kita silang budaya lokal Hindu Buddha. Dari tema tersebut, apa gambarannya? Kira-kira gimana ya? Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari temanya, kita nanti belajar budaya yang ada di Indonesia, atau budaya sebelum Indonesia dulu adalah budaya Nusantara yang pengaruhnya dari agama Hindu dan Buddha. Kok bisa ya? Ya bisa, dikarenakan budaya Hindu dan Buddha itu bukan agama lokal bangsa Indonesia atau budaya lokal Nusantara, atau dikatakan bahwa Hindu dan Buddha adalah agama import dari India. Jadi karena budaya import atau budaya baru atau budaya pendatang, Hindu dan Buddha, agama pendatang, jadi membawa sisi lain, sisi budaya ya, yang mungkin berasal dari daerahnya, akhirnya datang di Nusantara dengan bertemu dengan penduduk lokal, akhirnya terjadi akulturasi budaya. Itulah akhirnya silang dari tema tersebut. Jadi kita ketahui bahwa silang budaya lokal Hindu dan Buddha adalah percampuran atau akulturasi antara budaya yang dibawa oleh Hindu dan Buddha yang merupakan agama impor dari India dengan budaya lokal masyarakat atau penduduk Nusantara pada zaman dulu atau zaman dahulu kala, atau zaman sebelum adanya Hindu dan Buddha masuk di wilayah Nusantara. Apakah masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai agama? Ini adalah pertanyaan kita yang harus kita temukan ya. Apakah sebelum Hindu dan Buddha masyarakat Indonesia sudah mempunyai agama? Apakah masyarakat Indonesia sudah berbudaya? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan besar. Mengapa yang terdaftar atau yang ada tertulis di sejarah kita adalah budaya agama yang masuk pertama kali adalah Hindu dan Buddha. Itu karena mungkin peninggalan-peninggalannya itu berhubungan dengan agama Hindu dan Buddha, sehingga para ahli sejarah menyimpulkan bahwa peradaban agama di Indonesia atau di Nusantara diawali dengan datangnya Hindu dan Buddha. Itu buat PR kita, nanti bisa kalian browsing, bisa kalian browsing di internet agama lokal masyarakat atau penduduk Nusantara sebelum datangnya Hindu dan Buddha. Nanti bisa kita sharing kalau ada waktu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, silang budaya lokal ini ya, ini kata pengantarnya. Kata pengantarnya kita lihat di sini. Nah, ya, daftar isi silang budaya lokal dan Hindu Buddha. Jadi yang akan kita pelajari bagaimana masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Satu, melalui teori kesatria, teori Vaisya, dan teori Brahmana ya, terus teori Sudra. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pada silang budaya lokal dan Hindu Buddha. Perhatikan catatannya, atau nanti sambil dengarkan suara saya bisa dilihat catatannya di
Di buku modul sejarah Indonesia pada modul 3 ya. Temanya temanya tadi silang budaya lokal Hindu dan Buddha. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dengan komoditas yang dibutuhkan menyebabkan Indonesia menjadi salah satu perdagangan yang banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara. Salah satunya adalah India. Hubungan dagang antara orang-orang Indonesia dan India telah membuka celah untuk masuknya pengaruh budaya India di Indonesia. Bagaimana proses sesungguhnya terjadi ya, itu masih suatu teka-teki yang belum sepenuhnya dapat diungkap. Nah, seperti saya tadi mengatakan, apakah Indonesia saat itu masyarakatnya tidak berbudaya? Apakah masyarakat Indonesia tidak punya agama? Tapi mengapa kok masyarakat lokal Indonesia dikatakan atau Nusantara dikatakan awal mula budaya itu dimulai awal masuknya agama Hindu dan Buddha? Tapi kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, nah bagaimana ya budaya India itu kok bisa masuk ke Indonesia? Nah, orang mengatakan budaya Indonesia itu melewati jalur perdagangan karena letaknya yang Indonesia strategis ya di jalur perdagangan. Nah, kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, berarti merupakan kalau jalur perdagangan ya, atau merupakan berarti jalur persinggahan, berarti di wilayah Nusantara itu sebenarnya sudah ramai dan sudah maju. Kita tidak mungkin mencari bahan dagangan di daerah terpencil dan tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, berarti sebelum masuknya Hindu dan Buddha, masyarakat Nusantara ini sudah maju. Karena apa? Karena letaknya geografis dan merupakan jalur perdagangan. Kalau merupakan jalur perdagangan, berarti masyarakatnya mesti rame. Dan dalam masyarakat rame atau jalur perdagangan, berarti ada pasar. Nah, kalau ada pasar, berarti masyarakatnya sudah maju dan sudah mengenal perdagangan. Kok dikatakan awal mulanya adalah perdagangan? Itu aja, hanya for teori aja ya. Kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan, tapi menurut sejarah seperti itu. Entah itu betul atau salah, wallahu alam ya, karena kita tidak lahir di zaman saat itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, saat masuknya perdagangan ya, saat masuknya perdagangan atau jalur perdagangan itu banyak pedagang asing. Ya. Salah satunya banyak pedagang yang berasal dari India. Jadi kalau begitu di masyarakat India itu lebih maju dari masyarakat Nusantara karena banyak yang datang ke Nusantara sudah melalui jalur laut, berarti harus mempunyai kapal yang kuat dan besar karena untuk stok dagangan. Benar apa enggak? Kira-kira seperti itu ya. Nah, dari perdagangan itu ya, akhirnya karena
dulu jarak India dengan Indonesia itu tidak ditempuh 1 hari aja seperti kita. Sekarang tinggal kita ke Jakarta, India hanya mungkin 6 jam atau 5 jam sudah nyampe. Dulu sampai 5 bulan ya. Jadi kita lihat musimnya, karena jadi kalau PP satu dari India ke Indonesia kembali lagi ke India itu memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Karena pada saat ke Indonesia mengikuti angin barat dan kembali lagi ke India mengikuti angin timur. Jadi karena dulu angin barat angin timur itu hanya 1 tahun ya, 1 tahun sekali ya, angin barat 1 tahun sekali, angin timur 1 tahun sekali. Nah, karena terlalu lama mungkin menunggu perubahan angin, akhirnya para pedagang-pedagang yang berasal dari India itu banyak yang singgah atau banyak yang menetap atau lama di Nusantara. Akhirnya karena yang menetap itu, banyaknya masyarakat yang menetap itu, akhirnya timbullah budaya-budaya percampuran dari budaya India dengan budaya lokal. Ya, akhirnya masuklah agama-agama itu ya, masuklah agama-agama, kemudian berkembang ke Nusantara lewat salah satunya tadi lewat jalur perdagangan. Akulturasi kebudayaan merupakan suatu proses pencampuran antara unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain sehingga menghasilkan kebudayaan baru ya. Tuh, kita lanjutkan. Akulturasi ya, yang percampuran itu pada seni lukis, seni rupa atau seni ukir, ya. Adanya pengaruh dari India membawa perkembangan di dalam bidang seni rupa, ukir maupun pahat. Hal ini bisa dilihat dari seni ukir, relief yang dipahat pada dinding candi. Misalkan Candi Borobudur ya, yang merupakan pahatan riwayat Sang Buddha. Terus selanjutnya, akulturasi pada seni bangunan. Jadi seni bangunan juga terjadi akulturasi ya. Nah, seni bangunan terjadi akulturasi. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya adalah bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu, Buddha dengan budaya lokal asli Indonesia. Bangunannya megah, patung-patung perwujudan Buddha atau dewa, serta bagian dari stupa dan candi merupakan unsur-unsur dari India. Bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya merupakan punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. Jadi kalau kita dengan statement seperti itu ya, dari seni bangunan kan dikatakan bahwa asli Indonesia adalah punden berundak-undak, seperti baru saja ditemukan di Gunung Padang, Jawa Barat ya. Di Gunung Padang, Jawa Barat merupakan punden berundak atau dikatakan merupakan piramid terbesar ya seluruh dunia yang sudah menjadi gunung ya, yang tertutup oleh tanah ya, baru saja diketemukan dan diteliti bahwa umur dari piramid yang ada di Jawa Barat itu lebih tua dari piramid yang ada di Mesir. Nah, berarti peradaban Nusantara itu sebenarnya lebih tua
dari peradaban negara-negara lain. Itu menurut penelitian yang baru-baru saja ditemukan ya, ditemukan. Jadi kalau kita mengacu pada teorinya bahwa lah terus ada lagi ditemukan lagi ya, selain punden berundak tadi atau berupa piramid yang ditumpuk-tumpuk dari batu-batu yang ditumpuk-tumpuk jadi batu sampai tinggi seperti gunung ya, atau namanya di Gunung Padang itu ya, situs Gunung Padang Jawa Barat. Nanti kalau kalian penasaran bisa di browsing ya, situs Gunung Padang itu baru saja ditemukan. Itu merupakan budaya asli atau tempat sembahyang atau sembahyang atau berdoa penduduk atau masyarakat lokal dulu, dan usianya lebih tua dari piramid yang ada di Mesir itu. Nah selanjutnya contohnya lagi pada seni bangunan yang ada di Borobudur. Jadi kita lihat bahwa di seni ukir Borobudur, seni bangunan ya, Borobudur semegah itu ya, sebesar itu atau candi terbesar seluruh dunia, itu merupakan akulturasi seni Hindu dan Buddha. Tapi ini just informasi saja ya, baru-baru saja juga ada peneliti bahwa Borobudur tidak didirikan oleh saat masuknya Hindu Buddha, tapi asli masyarakat lokal Nusantara sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha. Atau dikatakan Candi Borobudur kurang lebih sekitar 20 sebelum Masehi Candi Borobudur sudah dibangun. Nah, dengan bukti seperti itu bahwa berarti masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang hebat, dari seni bangunannya, seni arsitekturnya itu hebat. Ya. Baru-baru saja ya, itu mungkin sejarah dulu, sejarah kok mengatakan Hindu Buddha. Karena apa? Karena saat itu menemukan tulisannya, saat itu yang menemukan atau ada beritanya atau tulisan prasastinya mengatakan bahwa saat Hindu dan Buddha atau zaman Sailendra saat itu. Jadi para ahli disimpulkan bahwa saat itu Borobudur didirikan oleh Sailendra pada zaman tahun 400 sebelum Masehi atau 500 sebelum Masehi, kemudian seperti itu. Tapi baru-baru saja ini dikatakan bahwa Borobudur merupakan bukan peradaban dari zaman Sailendra atau zaman sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha. Atau dikatakan lagi itu asli murni buatan penduduk lokal Nusantara sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Berarti masyarakat kita itu sebenarnya masyarakat hebat dan tangguh loh sebenarnya. Tapi mengapa kita sekarang kok seperti ini ya? Itu hanya just informasi saja ya, jangan dianu. Akulturasi seni aksara dan seni sastra. Masuknya budaya India di Indonesia membawa pengaruh budaya seni sastra yang cukup besar di Indonesia. Seni sastra pada masa itu berupa puisi dan prosa. Dilihat dari isinya, kesusastraan dikelompokkan menjadi 3: kitab hukum, tutur, dan wiracarita. Ya. Kitab hukum, tutur itu tentang keagamaan, wiracarita tentang kepahlawanan.
Ya, contoh ceritanya Mahabharata dan Ramayana. Karya sastra semakin berkembang terutama bersumber dari Ramayana Mahabharata ini telah memunculkan seni pertunjukan wayang kulit. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita teliti lagi, wayang kulit itu ada setelah masuknya agama Islam. Hindu dan Buddha wayangnya hanya wayang beber berupa gambar saja, kemudian ada orangnya yang cerita. Tuh, baru masuknya agama Islam sama Wali Songo diubah dari wayang itu karena tidak boleh bentuknya seperti orang, akhirnya dibentuk perumpamaan atau pewayangan atau wayang-wayang itu. Wayang kulit itu baru itu zaman Wali Songo. Akulturasi seni pertunjukan. Gamelan. Ya, salah satu gamelan adalah seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh Indonesia sebelum unsur budaya India masuk. Selama berabad-abad gamelan mengalami perkembangan dengan masuknya unsur budaya baru, baik dari segi bentuk maupun kualitas. Akulturasi sistem kepercayaan. Nah, ini baru ya, masa praaksara, masa Indonesia sudah mengenal tradisi simbol-simbol yang bermakna filosofis. Misalnya orang-orang meninggal dikubur disertai dengan benda-benda diantaranya mana tadi? Disertai dengan benda, diantaranya benda tersebut biasanya terdapat lukisan orang yang sedang naik perahu yang bermakna bahwa orang yang telah wafat rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang membahagiakan, yaitu alam baka. Terus ada lagi akulturasi arsitektur. Bangunan keagamaan seperti candi sangat dikenal pada masa Hindu-Buddha. Hal ini terlihat jelas di mana pada waktu bangunan sakral peninggalan Hindu, Candi Gedung Songo maupun Candi Sewu ya, bangunan pertapaan wihara merupakan bangunan yang berundak terlihat di beberapa candi tikus, Candi Jalayunda, Candi Praosan, alam semesta peringatan. Nah itu ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini menurut para ahli sejarah sekarang. Tadi sekarang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia menurut teori. Masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia menurut teori kesatria. Siapakah kesatria itu? Kesatria adalah para priai kerajaan. Atau para bangsawan. Teori kesatria. Dalam teori ini, pemegang peran aktif dalam masuknya dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia merupakan para kesatria. Siapakah kesatria? Adalah bangsawan-bangsawan dari India sana. Ini ya, salah satu kumpulan cerita berasal dari Jawa periode klasik, bercerita tentang seorang kesatria yang berasal dari lautan datang ke Pulau Jawa untuk mendirikan suatu kerajaan atau merebut kedudukan tinggi. Seorang telah berdiri dan menikahi seorang putri raja tersebut. Teori kesatria menurut Burke, melalui analisis ya terhadap Panji Jawa, Burke beranggapan bahwa kesatria yang berasal dari India itu memiliki saham yang besar
yang diperoleh baik dengan cara merebut kekuasaan maupun dengan cara yang lebih halus dalam terbentuknya dinasti-dinasti yang ada di Pulau Jawa. Kemudian para ksatria-ksatria itu mengawini putri-putri pribumi dari golongan terkemuka dan menghasilkan keturunan yang mengikuti sang ayah. Teori ksatria mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Menurut teori ini, kedatangan para ksatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus berlangsung di India, sehingga beberapa pihak yang kalah dalam peperangan tersebut terdesak dan yang kalah akhirnya mencari pelarian, atau sekarang kalau kita kenal dengan suaka. Jadi kalau sebenarnya harus kita bangga bahwa Indonesia Nusantara itu sudah, berarti orang-orang India itu sebagai pendatang sebagai pendatang dan mengawini putri-putri kerajaan pada zaman dahulu, sehingga dengan berkawinnya dengan para putri atau dengan anggota kerajaan, akhirnya agama Hindu dan Buddha cepat berkembangnya. Menurut Pak Mun, menurut Pak Mun sependapat dengan Burke mengenai teori ksatria. Hanya saja Mun menghubungkan antara mulainya dinasti-dinasti kerajaan tertentu di Jawa, Sumatera, Malaka dengan peristiwa tertentu di India. Runtuhnya dinasti kerajaan yang berkuasa di India membuat keturunan-keturunan dari dinasti tersebut menyingkir ke Indonesia. Menyingkir katanya, menyingkir ke Indonesia. Nah, ini ada yang penentang berarti yang tidak sesuai. Dengan teori ksatria. Namanya Pak Bos, FDK Bos, namanya Pak Bos. Menurut pendapatnya, seandainya seorang raja India telah berhasil melakukan penaklukan ke negara-negara jauh, maka akan sangat wajar untuk memaklumkan kepada rakyat dalam suatu prasastinya. Begitu pula jika salah seorang dari keturunan menjadi pendiri dinasti kerajaan negara lain, sayangnya bukti-bukti tidak ada di wilayah Nusantara kita. Nah, terus itu lagi dari bukti prasasti tidak ada yang menunjukkan. Yang kedua, bukti-bukti yang lain, apakah ada percampuran antara orang asing dari India dan pribumi, setidaknya dapat kita jumpai sifat percampurannya yang kita harapkan, yaitu tipe Dravida, memiliki panjang batok kepala lebih dan lebarnya, berkulit sangat lebar, berambut keriting atau mengombak. Nah, sesuai hukum Mendel seharusnya akan muncul sifat ini, akan tetapi belum pernah diketahui dimanapun Jawa atau Bali. Ya kan? Kan tidak ada. Berarti kalau kita turunan dari India, berarti kita mirip dengan misalkan kalau cewek mirip dengan Kajol, Preity Zinta. Kalau mirip Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Amitabh Bachchan gitu. Tapi kok kita tidak mirip, jauh dengan India. Dengan India ada di film tapi India aslinya orangnya pendek-pendek, kulitnya hitam. Nah, itu orang India. Kalau di film sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, ini Pak Krum Pak Krum berpendapat dalam pengamatannya berbagai aspek budaya Indonesia Hindu, bahwa unsur Indonesia dalam budaya tersebut masih terlihat sangat jelas, sehingga ia menyimpulkan bahwa budaya Indonesia juga berperan aktif dalam pembentukan budaya Indonesia Buddha.
Hal ini tidak mungkin dapat diketahui, tidak mungkin tanpa terjadi bila orang pribumi hidup di bawah tekanan para satria Hindu. Ya, ini tidak mungkin lagi ya. Ini ya teori penentangnya. Nah, itu tadi kesatria. Kemudian teori Waisa. Waisa ini berarti golongan dari orang-orang juragan-juragan atau pedagang-pedagang. Nah, ini teori Waisa menyatakan bahwa masuknya budaya India masuk ke Indonesia dibawa dan disebarkan oleh pedagang yang berlabuh di Indonesia. Pedagang India tinggal di Indonesia untuk beberapa waktu sambil menunggu angin yang tepat untuk melanjutkan perjalanannya. Ada juga yang memilih untuk tinggal di Indonesia. Lah ini ya, terjalinnya komunikasi menyebabkan mulai agama dan budaya Hindu-Buddha. Ini contohnya perkampungan Keling, Kampung Keling. Ya, ini para pedagang India menetap di situ. Jadi membentuk kampung-kampung ya. Nah, ini lagi teori dari Pak Krum tadi sudah ya. Dari Pak Krum lagi mengajukan hipotesis memberikan peran kepada golongan pedagang yang datang untuk berdagang, sehingga golongan terbesar di antara orang-orang India datang ke Indonesia merupakan golongan pedagang. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran budaya India melalui hubungan dagang dan pengusaha-pengusaha Indonesia. Krum juga berpendapat bahwa terjalinnya suatu perkawinan antara pedagang dengan perempuan Indonesia merupakan penyebaran yang pengaruh yang penting. Ini lagi teori dari Pak Van Faber. Nah, ini ya teori tadi dari Van Faber, Von Van Faber, Von Van Faber ya. Mr. Van Faber mengungkapkan bahwa peperangan yang terjadi di India telah menyebabkan golongan Sudra menjadi orang buangan. Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisa. Dengan jumlah yang besar diduga golongan Sudra lah yang memberi andil dalam penyebaran agama Hindu ke Nusantara. Orang berkasta Sudra menginginkan kehidupannya lebih baik daripada mereka tinggal menetap di India sebagai pekerja kasar. Bahkan tak jarang mereka dijadikan budak oleh majikan. Orang berkasta Sudra pada kasta terendah di India tidak jarang dianggap sebagai orang buangan ya. Nah, kalau di Indonesia akhirnya dihargai lebih tinggi katanya seperti itu. Tapi kalau orang golongan Sudra tidak mungkin mengajarkan agama. Tidak boleh, dulu yang mengajarkan agama hanya golongan para Brahmana atau para pendeta. Itu sebenarnya sudah gak masuk akal itu. Tapi ya gak apa-apa lah, itu sebagai kita teori aja lah. Kita perhatikan sebagai ilmu yang ada di buku aja. Kalau kita berpikir secara nalar, nanti gak ketemu ujung pangkalnya aja ya. Karena kita bukan ahli sejarah, jadi kita hanya mengguna atau pengamat sejarah. Nah ini ya penentang teori Waisa. Nah ini yang menentang teori Waisa. Jadi ada yang setuju teori Waisa itu pedagang. Sekarang ada yang menentang dengan teori Waisa. Ini namanya Van Leur. Pak Leur mengajukan keberatan tentang teori ini. Dia beranggapan bahwa kampung Keling di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan rakyat biasa di tempat itu. Hubungan antara para pedagang India dan penguasa hanyalah dalam bidang perdagangan. Tidak mengharapkan suatu pengaruh budaya dapat membawa perubahan dalam masyarakat yang tidak tinggi, ya gak mungkin itu ya. Nah, Pak Bos juga mengatakan, FDK Bos, menurut Bos, apabila memang benar golongan pedagang memainkan peranan penting dalam proses penyebaran budaya seperti yang dijelaskan, nah ini Hindu harusnya ditemukan sepanjang pantai atau tempat-tempat yang lazim disinggahi oleh para pelaut yang hilir mudik.
Nah ini jadi ini penentang teori-teori tadi, menentang teori Weizsäck. Selain itu, umumnya hubungan-hubungan dagang di negeri timur tidak mencukupi untuk memungkinkan terjadi masuknya kebudayaan dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Hal ini bisa melalui contoh kaum imigran Cina yang sudah menetap di Indonesia selama berabad-abad. Mereka berdagang, bertukang, dan bercampur dengan rakyat pribumi tanpa pernah mempunyai pengaruh yang berarti dalam kebudayaan. Nah ini sekarang ada lagi teori Brahmana atau para pendeta. Teori Brahmana atau para pendeta. Nah ini Pak Lur lagi mengatakan unsur budaya India terdapat dalam budaya India yang terdapat di Indonesia. Ia lebih memberikan peranan penting dalam terhadap kaum Brahmana. Mereka diundang oleh para pengusaha Indonesia dan kemudian mereka juga memperkenalkan budaya yang berasal dari kebudayaan golongan Brahmana. Menurut Van Lur, keinginan para pengusaha Indonesia untuk dapat berhadapan dengan orang India dengan taraf yang sama ya, untuk meningkatkan kondisi negerinya lah yang membuat mereka mengundang para Brahmana dari India. Tuh menurut Pak Lur ini. Kalau kita lihat lagi yang baru-barusan saja, ini kita juga menentang. Wong nenek moyangnya peradabannya India dengan Nusantara lebih tua Nusantara sebenarnya. Kalau kita teliti dari Candi Borobudur aja kita lebih tua daripada peninggalan sungai batu yang ada di India. Budaya sungai batu yang ada di India lebih tua di Indonesia sebenarnya. Jadi kalau mengatakan mau belajar atau lebih maju dengan impor dari India, itu kayaknya nggak mungkin itu. Karena peradaban di Nusantara lebih maju dari peradaban di India. Nah ini Nah ini sebagai nasihat ya, penasihat kerajaan ini pasti mungkin ini. Jadi menjadi penasihat dari kerajaan, mungkin dengan banyak kitab-kitabnya itu menjadi penasihat. Teori Sudra dibawa oleh Gula Sudra datang Indonesia memperbaiki taraf hidupnya, ini juga mungkin. Teori nasional lah, Pak Bos lagi menyebar banyak agama Hindu. Orang Indonesia memberi peran aktif setelah menjadi pulau agama Hindu. Mereka aktif menyebarkan agama budaya Hindu. Opini berdasarkan dari elemen-elemen budaya India yang ada pada budaya Indonesia. Ini demikian ini. Kayaknya nggak mungkin lah ini. Buktinya kalau ketok itu sebenarnya kita dari turunan India. Tapi ya, contohnya apa budaya kita yang ada dari akulturasi dari India? Nggak ada. Peninggalan kita pada abad pertama ya, ketika Hinayana telah meluas dan mendalam dari Mahayana. Ini cerita-cerita aliran Hindu Buddha di Indonesia ya. Aliran pertama ini ya, ketika Hinayana telah meluas dan mendalam sehingga menjadi Mahayana. Dan pengabaran cita-cita Buddha yang paling tinggi telah jadikan suatu kewajiban panggilan semua makhluk, maka Buddhisme kemudian memancarkan suatu kekuatan misioneris yang besar yang waktu belum dikenal. Sangat banyak peziarah yang datang mengabarkan ajaran keselamatan yang sebenarnya ke jalur manapun. Jalur penyebaran terbagi-bagi, ada yang melalui jurang-jurang tandus, pegunungan Himalaya untuk mengabarkan ajaran itu di negeri salju abadi, atau mengikuti jalan-jalan khalifah lama dan merembes sampai daerah-daerah padang pasir Asia Tengah, akhirnya sampai ke Cina. Ya dari darat ya, dari darat, kemudian dari laut. Nah ini ya.
Ini nanti bisa dipelajari, kita lanjutkan ini soalnya, nanti kalian baca sendiri ya soalnya. Ada berapa ini soalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 17, 20 soal. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri di bukunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Pak Syahrial dalam serial sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKBM Sumber Ilmu kelas sejarah. Kita hari ini membahas tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu antara lain ya. Kita ketahui kerajaan Bali, kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari, kerajaan Kediri, kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Kutai. Ini Kerajaan Kutai berada di wilayah Kalimantan yang sekarang mungkin rencananya akan menjadi ibu kota kalau jadi. Selanjutnya, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini berdasarkan prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Kutai sejak tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Nah, ini gambar dari prasasti Kutai yang ditulis dalam batu. Ya. Selanjutnya, Kerajaan Kutai, ya, raja pertamanya namanya Kudungga. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Aswarman dan dilanjutkan lagi oleh Mula Warman. Prasasti yang ada di situ ditemukan yaitu Yupa. Sumber informasi diperoleh dari Yupa atau Tugu dalam upacara pengorbanan berasal dari abad keempat. Ada 7 gua Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mula Warman. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyediakan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Kondisi sosial budaya di Kerajaan Kutai ya. Bila dilihat dari kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam dan beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya upacara keagamaan di tempat suci, Waprakiswara, dan pembuatan tugu peringatan seperti Yupa. Agama yang berkembang di Kutai adalah agama Hindu Siwa. Ini dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut Waprakiswara, ya, Waprakiswara. Demikian pendapat dari Purbacaraka, itu dari Purbacaraka ya, yang mendapat pendapatnya bahwa agama Hindu yang datang di Kutai berasal dari India Selatan. Buktinya apa? Buktinya 1. Prasasti memakai huruf Pallawa, yaitu huruf yang dipakai India Selatan. Yang kedua, penggunaan nama berakhiran Warman adalah kebiasaan di India Selatan. Kerajaan Kutai, ya, mengapa kerajaan Kutai kok tiba-tiba hilang atau runtuh? Ini dikarenakan Kerajaan Kutai ya, dikarenakan pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma
Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kute Kertanegara ke-13. Terus Aji Pangeran Anum Panji Mandapa, perlu diingat bahwa Kute ini, Kute Mardipura, berbeda dengan kerajaan Kute Kertanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kute Lama. Kute Kertanegara inilah yang di tahun 1365 yang disebut dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Yang kedua, setelah kerajaan Kutai, kita simpulkan lagi atau kita ringkas kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Nah, ini gambar dari kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat. Ini petanya seperti sekarang ini. Dan banyak ditemukan prasasti-prasastinya ya, antara lain Prasasti Citarum, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Cidanghyang, dan Prasasti Tugu. Ini contoh gambarnya dari Prasasti Tugu nih, bentuknya seperti batu ini. Prasasti Cidanghyang, terus Muara Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Citarum, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Pasir Awi. Agama di Tarumanegara ya, ini berita Cina yang bernama Fahien pernah singgah di Yepoti pada abad ke-5. Diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu sedangkan orang Buddha sedikit. Agama Hindu yang berkembang di Taruma adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman kepada Brahmana. Terus kondisi sosial budaya pada saat itu, Tarumanegara hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari prasasti yang menyebut tentang usaha Purnawarman dalam menggali sungai Gomati untuk keperluan irigasi. Keruntuhan, belum banyak yang tahu ya, mengapa kok terjadi keruntuhan di kerajaan Tarumanegara. Tapi dikira-kirakan atau diperkirakan bahwa keruntuhannya disebabkan oleh perang ya antara Sriwijaya dan Bumi Jawa ya, karena tidak taat pada Tarumanegara, pada Sriwijaya. Ini masih belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan dari prasasti. Karena pada saat itu mungkin Sriwijaya sudah mulai berkembang dengan pesat, sehingga pengaruhnya pada kerajaan Jawa dan kerajaan Jawa yang ada di situ saat itu Tarumanegara, sehingga terjadi kemunduran. Nah, selanjutnya kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minangatamwan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Itsing yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri atau Muara Takus, baru setelah berhasil meluaskan wilayah ibu kota dipindah ke Palembang. Nah, ini kerajaan Sriwijaya kira-kira meliputi daerah Jawa, Malaysia, sampai daerah Thailand, luas wilayahnya.
Sumber sejarah yang ada pada saat itu ya, di sumber sejarah tertulis di Sriwijaya antara lain sumber berita Cina dan sumber berita tertulis dan berupa prasasti. 1. Prasasti Kerdukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karang Birahi. Ini gambarnya prasastinya ya. Nanti bisa dilihat sendiri, lebih jelasnya gambarnya bisa di browsing di Google. Nah, ini Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kerdukan Bukit. Kondisi sosial budaya Kerajaan Sriwijaya karena letaknya strategis, akhirnya banyak masyarakat yang melakukan perdagangan, ya, sehingga menjadi pusat perdagangan internasional. Ya, dari perdagangan itu banyak memperoleh pemasukan berupa bea cukai barang, bea cukai keluar masuk kapal, dan hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya ada juga berasal dari upeti daerah taklukan. Keruntuhan, nah penyebab keruntuhan juga ini ya, penyebabnya juga belum pasti, tapi diperkirakan bahwa Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari, ini salah satu penyebab keruntuhan Sriwijaya. Terus yang ketiga, serangan dari Kublai Khan. Terus ada mulai masuknya Islam sehingga terjadi persaingan. Terus karena makin berkembang Sriwijaya akhirnya menaikkan biaya cukai sehingga makin mahal. Ada juga yang mengatakan akibat serangan Majapahit. Jadi belum pasti ya keruntuhannya apa penyebabnya, tapi diperkirakan seperti ini. Karena pada saat itu Kerajaan Jawa yang ada Jawa Timur, Kerajaan Singasari mulai mengembangkan sayapnya dengan ekspedisi Pamalayu. Selain itu, Kublai Khan mulai memperluas wilayahnya sampai ke Indonesia. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, di mana Kerajaan Mataram kuno terdapat di wilayah Jawa Tengah bagian utara dari atau dinasti Sanjaya, dan Jawa Tengah bagian selatan dinasti Sailendra. Kerajaan Mataram kuno wilayahnya subur karena dikelilingi oleh gunung-gunung, menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Dinasti Sailendra. Ini dinasti Sailendra pada abad ke-8 di Jawa Tengah bagian selatan muncul dinasti baru, yaitu dinasti Sailendra. Dinasti ini akhirnya berhasil mendesak dinasti Sanjaya ketika dinasti Sanjaya diperintah oleh Panangkaran. Ini ya urut-urutannya dari Kerajaan Sailendra. Pertama dipimpin oleh Banu pada tahun 752 sampai 775. Kemudian dipimpin oleh Raja Wisnu tahun 775 sampai 782. Dipimpin oleh Raja Indra tahun 782-812. Dipimpin oleh Samarotungga tahun 812-833. Terus Pramowardhani tahun 833 sampai 856. Terus setelah Kerajaan Mataram kuno, kemudian kerajaan berpindah ke Jawa Timur menjadi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Nah, dalam berdirinya Kerajaan Kediri dikisahkan dalam kitab Bharatayuddha yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu. Keruntuhan Kerajaan Kediri ya dikarenakan perselisihan antara
para Brahmana, ya, dikarenakan para Brahmana diperintah untuk menyembah kepadanya. Ini terjadi pada tahun 1185 sampai 1222. Kemudian para Brahmana ini mencari perlindungan pada Ken Arok yang waktu itu Ken Arok sudah menjadi Akuwu di daerah Tumapel atau daerah Malang, yang juga berselisih dengan Kertajaya karena tidak mengakui Ken Arok sebagai Akuwu Tumapel. Nah, kesempatan ini dipergunakan oleh Ken Arok untuk memberontak, sehingga pada tahun 1222 Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan kekalahan Kertajaya, maka berakhirlah riwayat kerajaan Kediri dan dilanjutkan oleh kerajaan Singasari yang ada di wilayah kita ini, kerajaan Singasari atau kerajaan yang ada di Malang. Nah, Singasari runtuh juga karena serangan dari Jayakatwang. Jayakatwang itu siapa? Raja bawahan Kertanegara, ya, pada tahun 1292. Dikarenakan waktu itu, ya, Kertanegara dan pembesar lainnya sedang mengadakan pesta-pesta upacara keagamaan, sementara pasukan Singasari sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu, sehingga dengan mudah Singasari dikuasai oleh musuh. Kertanegara wafat dan dimakamkan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha. Nah, siapa Jayakatwang ini? Jayakatwang adalah cucunya dari Kertajaya yang diserang oleh Ken Arok sehingga kerajaannya hancur, diubah menjadi Singosari, dan sekarang cucunya buyutnya menuntut dan menghancurkan Singasari lagi. Kemudian setelah Singasari pindah lagi menjadi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pendirinya Raden Wijaya. Ya. Pendirinya Raden Wijaya diteruskan oleh anaknya Jayanegara. Dari Jayanegara ini tidak lama kemudian meninggal, diteruskan oleh adiknya perempuan namanya Tribhuwana Tunggadewi. Dari Tribhuwana Tunggadewi inilah lahirnya nanti Hayam Wuruk, dan ya, dari Tribhuwana Tunggadewi dan Wikrawardhana lahirlah Hayam Wuruk yang nanti menjadi raja yang besar, ya, di kerajaan Majapahit dengan partinya Gajah Mada. Kita lihat peta kekuasaan Majapahit, ya. Peta kekuasaan Majapahit. Luas wilayah Majapahit ini hampir seluruh wilayah Nusantara yang ada sekarang ini, ditambah oleh wilayah Malaysia, Thailand, Bangkok, Kamboja, dan ada juga yang mengatakan bahwa Cina dan sebagian Cina dan sebagian dari Korea juga dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Nah, ini silsilah dari kerajaan Majapahit, nanti bisa dilihat sendiri. Ini, ya. Pratnya Paramita, Tribhuwana, Kertarajasa, Jayawardhana, Dia Gayatri, Dia Duhita. Nah, Kertajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya mempunyai 4 istri. Namanya Pratnya Paramita, Tribhuwana, Dia Gayatri, dan Dia Duhita. Dengan Tribhuwana, ya, atau Prameswari, Kertarajasa atau Raden Wijaya mempunyai seorang putra namanya Jayanegara. Tapi Jayanegara tidak mempunyai turunan dan meninggal masih muda dan tidak lama setelah menjabat kerajaan, ya, menjabat tadi raja. Kemudian diteruskan oleh anaknya yang perempuan dari Dia Gayatri namanya Tribhuwana Tunggadewi dan menikah dengan Kertawardhana atau Bretumapel. Kemudian lahirlah Raja Sanagara atau Hayam Wuruk, ya. Ini kita sampai ke bawah-bawah banyak, ya.
lanjutannya. Bisa dilihat atau di-download sendiri nanti. Oke, terima kasih, sampai kerajaan Majapahit dulu. Nanti kita lanjutkan kita lanjutkan lagi kerajaan yang lain ya, cerita sejarahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.